Salam saudara, kita mengikuti Abam sekarang, masuk episode 850 ya Pak Yehuda. Ya. Yuk mari Bapak bacakan pertanyaannya, kita bahas bersama. Oke. Yang pertama Pak, dari seorang wanita berusia 27 tahun, menikah, tinggal di Kalimantan Barat. Shalom Bapak Pendeta, saya sering menonton khotbah-khotbah Bapak. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara saya menghadapi mertua perempuan yang terlalu otoriter, suka membanding-bandingkan saya dengan orang lain, bahkan beliau suka membanggakan dirinya orang baik, rajin, suka playing victim, dan hanya tahu menyalahkan saya atas semua permasalahan yang terjadi di rumah, serta suka ikut campur dalam urusan rumah tangga saya. Pada intinya feeling saya mengatakan bahwa beliau tidak suka dengan saya karena mungkin dia berekspektasi ketika dia punya menantu itu akan menuruti semua yang dia katakan, tetapi saya tidak. Jika tidak sesuai dengan saya akan menjawab beliau dan beliau selalu ingin menguasai pikiran anaknya yang adalah suami saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Menghadapi masalah ini, Anda menjadi kuat kalau Anda berpikir dari perspektif kekekalan. Kalau tidak, Anda akan menyesal mengapa nikah dengan pria yang mertuanya sakit. Ini sakit. Ya, tapi kamu sudah memilih pria ini dan kamu harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Termasuk memiliki mertua seperti ini. Tetapi berpikirlah dengan perspektif kekekalan, karena masalah ini akan mendewasakan kamu. Karakter kamu juga tidak baik. Dan masalah ini mendetoksifikasi. Membuat kamu dibersihkan dari karakter yang buruk. Dia berharap punya menantu yang serba nurut, tapi kamu wanita yang tidak gampang menurut. Ya, kamu juga termasuk wanita yang idealis. Nah, jadi sekarang yang kamu lakukan harus menyadari bahwa hidup ini singkat. Keadaan ini jangan membuat kamu menyesal, tapi hadapi untuk mendewasakan. Lalu ingat bahwa semua masalah akan selesai pada waktunya. Ini tidak akan berlarut-larut. Mertuamu akan meninggal dunia suatu saat. Tapi jangan diharapkan dia cepat-cepat meninggal dan celaka. Tapi pasti meninggal dan semua masalah pasti selesai. Yang berikutnya kamu dibully, kamu dijajati gitu ya. Dia playing victim segala ya. Tapi Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan tidak akan diam. Saya sering mengatakan satu kalimat dan kamu mesti dengar. Lawan persoalanmu dengan kesucian. Dan banyak bicara. Dia ngomong apa, diam. Kalau itu prinsip, kamu berkata, saya tidak bisa, Mami. Tapi kalau tidak prinsip, ikuti saja. Apa ruginya? Yang rugi cuma harga dirimu, kamu merasa direndahkan. Ya. Belajarlah rendah hati. Kalau kamu lewati ini, kamu akan menjadi orang Kristen yang dewasa, anak Allah yang dewasa. Demi suamimu dan anak-anakmu yang adalah cucu-cucunya, bertahanlah. Ikut doa pagi bersama saya, dengar firman yang saya sampaikan, kamu akan menjadi orang yang bijaksana. Tuhan berkati. Teruskan. Dari seorang wanita berusia 54 tahun, single parent. Ya. Shalom Pak Erastus, Bapak rohani dan Bapak bagi anak-anak dengan segala pergumulan dan perjuangan hidup. Itu benar, karena Bapak cukup sabar dan tidak memilih segala pertanyaan yang diajukan selama ini. Saya wanita 54 tahun, single parent, anak 1. Saya sangat menghormati Bapak sebagai pendeta yang sangat konsisten dengan pelayanan dari dulu sampai dengan sekarang. Saya dulu pernah ikut dari gereja Rehoboth di Bekasi sampai ke MAG, meski kadang online. Berbeda dengan banyak hamba Tuhan dari beberapa gereja yang pernah saya ikuti, Pak Eras selalu ingatkan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan sebelum kita kembali dan masuk ke LP3. Bahkan saya pernah sempat kecewa dengan segala perkataan dan perbuatan orang Kristen pada umumnya. Tapi ketika saya dengar Truth ID, saya dikuatkan kembali. Puji Tuhan, saya sudah daftar sebagai anggota GSKI MAG via aplikasi, meski kondisi saya masih belum menetap dan sudah pernah berkomunikasi dengan Pendeta Sutardi. Suatu hari saya ingin ketemu dan didoakan serta berfoto dengan Pak Eras bila diperbolehkan. Pergumulan saya pribadi adalah tentang pekerjaan yang masih saya butuhkan, tapi tidak pernah langgeng, ya juga rumah yang belum terjual. Mohon agar bisa didoakan agar diberikan jalan terbaik yang sesuai kehendak Tuhan. Semangat terus dan sehat selalu ya Pak Eras. Tuhan berkarya luar biasa di kehidupan Bapak dan membawa dampak kerohanian bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Ibu bagian hidup saya. Ibu bagian dari keluarga kami.
Ibu boleh buktikan apa yang saya katakan. Ibu tidak akan dipermalukan Tuhan. Ikuti terus doa pagi, ikuti terus melalui online. Ya. Dan jika Anda suatu hari datang ke Mall Arta Gading lantai 5, betul ya? Ya. You bilang, saya udah izin Pak Eras mau ketemu. Ya, betul ya? Ya. Ya, tapi tidak semua orang akan diterima karena begitu padatnya kalau kebaktian. Tapi nomor telepon ini tolong diberikan kepada asisten saya untuk kalau dia nanti ke sini bisa dihubungi. Oke, Ya. Tuhan memberkati. Baik. Berikutnya dari Wanita. seorang wanita berusia 41 tahun menikah tinggal di Surabaya. Sebelumnya saya minta maaf Pak Eras, di sini saya jemaat baru di GSKI Surabaya kurang lebih 9 bulan. Saya dulunya ada di gereja yang pendetanya Ada kasus. terkena kasus ya. Di sini di GSKI saya dan keluarga merasa sudah tepat. Soalnya memang di gereja yang lama pengajaran juga seperti Pak Eras sampaikan tentang hidup di kekekalan. Terus Yang saya ingin tanyakan di sini, keluarga besar saya banyak yang sudah masuk di GSKI Surabaya, tapi kita di sini melihat jauh berbeda jemaat GSKI yang digembalakan langsung di pusat atau MAG dengan yang di Surabaya. Cara menghargai jam-jam ibadah saat ibadah sampai keluarga besar sempat kaget juga. Padahal kalau kita lihat SK yang Pak Eras sampaikan begitu lurusnya. Saya berbicara sama saudara saya mungkin GSKI di Surabaya juga masih baru, jadi ibarat bayi baru lahir, beda dengan yang di Jakarta yang sudah benar-benar diarahkan langsung oleh Pak Eras sendiri. Oke, jadi sebenarnya ini juga terjadi di beberapa GSKI. Kalau standarnya Arta Gading memang berat, Iya. tetapi Rehoboth Surabaya akan saya perhatikan dan saya harap GSKI Surabaya mengikuti pola pattern GSKI Rehoboth di Mall Arta Gading. Terima kasih untuk koreksi ini, nanti saya kira ini bisa disampaikan kepada hamba Tuhan di sana. Ya, baik. Oke. Kita di sini bukan merasa lebih ya Pak Eras, tapi kita juga berusaha tidak ingin melihat manusia, tapi lihat Tuhan saja. Tapi dengan kepengurusan yang masih ada, waktu ibadah main HP gitu, kan akhirnya jadi batu sandungan. Gimana kita mau mencari jiwa di luar, tapi di dalam sendiri tidak jadi contoh teladan. Pak Eras sangat disayangkan, sedangkan kepengurusan cuman hanya cari jiwa-jiwa supaya penuh untuk isi gereja. Buat apa kalau menyelamatkan diri sendiri, keluarga saja belum bisa? Mana bisa kita mau mengajak orang lain untuk ikut suara kebenaran? Terima kasih Pak Eras, terlalu panjang yang saya sampaikan. Soalnya hati kecil ini tidak tenang, merasa ada ganjalan yang harus disampaikan. Sekian dari saya, semoga Tuhan memberi kesehatan umur panjang Pak Eras untuk mendidik kita semua keluarga gereja GSKI. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini keluarga yang kecewa terhadap satu gereja yang pendetanya telah melakukan satu perbuatan yang melanggar moralnya. Iya. Ada kasus, terluka. Jemaat seperti ini mestinya jangan terluka lagi. Iya. Ya. Ini yang membuat saya juga lebih hati-hati, jangan sampai berbuat salah dan melukai orang-orang yang sudah terluka. Tapi saya akan sangat berterima kasih dan sekarang sudah berterima kasih atas perhatian, koreksi, dan kami akan memperhatikan dengan serius. Terima kasih. Tetaplah di GSKI Surabaya. Saya akan hadir di sana dalam waktu-waktu tertentu. Oke. Ya. Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita berusia 45 tahun, single parent, tinggal di Bekasi. Shalom Pak, saya seorang ibu dari gereja GSKI ingin bertanya. Anak saya yang nomor 2, kelas 2 SMP, begini anak ini tidak bisa dinasihatin, selalu berbohong, tidak mau jujur. Kenapa ya Pak? Apa harus dibawa konsultasi? Tapi kemana ya Pak? Saya sebagai orang tua bingung. Harus apa yang saya buat anak saya Pak? Terima kasih. Kadang-kadang orang tua ngadepin anak seperti ini stres. Tapi orang lain mungkin bisa. Jadi tolong catat namanya. Nanti kita kirim, kita minta salah seorang pengurus pemuda untuk melayani. Ini kan masih remaja ya? Anaknya kelas 2 SMP. Oh, masih muda. Tolong nanti. Ya. Kita bantu ya. Oke. Tapi nasihat saya kepada ibu, jangan banyak bicara ya. Ibu banyak bicara, anak tidak menjadi bertambah baik. Yang penting ibu banyak berdoa, menangis di kaki Tuhan, karakter ibu harus diubah,
menghadirkan hadirat Tuhan, hidup dalam kesucian, menjadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Oke, Ya. teruskan. Berikutnya dari pria berusia 67 tahun bertanya, Shalom Pak Eras, saya mau tanya satu, di Kolose 1 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kemudian di Matius 17 ayat 3, Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Sedangkan di Yosua 1 ayat 2 dikatakan Musa telah mati. Sedangkan Allah melarang manusia hidup berbicara dengan orang mati. Jadi bagaimana sebenarnya? Ya, Allah melarang manusia hidup dengan berbicara dengan orang mati. Orang mati itu siapa maksudnya? Sedangkan Musa, Elia ini nggak mati. Ya. Diangkat hidup-hidup. Jadi ya enggak masalah. Ya. Karena Musa dan Elia tidak mati. Oke, teruskan. Yang kedua, Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan, jabatan apa yang diberikan oleh Bapa kepadanya? Nanti saya jelaskan dalam ceramah mengenai pra-inkarnasi. Ya. Yang ketiga, di kitab PL Perjanjian Lama banyak sekali Tuhan berbicara dengan manusia. Misalnya di Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk. Siapakah ini? Kejadian 18, Abraham bertemu dengan 3 orang. Siapakah orang-orang itu? Juga di Yosua 5 ayat 13, Yosua berbicara dengan yang menamakan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Juga di kitab Hakim-Hakim 6 ayat 12 menyatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Jadi gini loh, kalau yang berjalan di taman dan yang menampakkan diri kepada Abraham itu bisa teofani Allah. Jadi Yahweh menyatakan diri dalam bentuk manusia. Tetapi kalau bala tentara Allah itu sebenarnya masih misteri. Ya. Apakah itu Mikael ya? Ya. Atau bukan? Terus yang satu lagi siapa? Malak Yahweh. Ya. Malak Yahweh itu bisa utusan Allah, utusan Yahweh. Atau bisa teofani Allah. Tidak terlalu penting. Yang penting adalah maksud kehadirannya itu apa. Ya. Oke. Teruskan. Yang terakhir, kalau Yesus waktu hidup di bumi sebagai manusia, kenapa dia bisa mengampuni orang yang berdosa dan menerima sembah? Yesus berkata, anak manusia diberi kuasa. Bukan sebagai Allah, sebagai anak manusia. Ya. Karena memang Yesuslah anak domba Allah yang dikorbankan. Jangankan Yesus, darah domba pun ditumpahkan sebagai voucher. Darah domba tidak bisa menguduskan, tapi bisa menjadi voucher dari pengampunan dosa. Yang darah domba itu sebenarnya profetik dari darah Yesus yang akan ditumpahkan. Jadi Yesus sebagai yang akan mengorbankan diri, diberi wewenang untuk mengampuni. Nggak dikatakan sebagai Allah, sebagai anak manusia. Diberi kuasa untuk mengampuni. Ya. Terus. Berikutnya dari seorang pria berusia 30 tahun, menikah, tinggal di Medan. Shalom Pak Pendeta, saya dan istri belum dikasih keturunan sudah 3 tahun Pak Pendeta. Apa yang harus kami lakukan? Oke, you baru 3 tahun ya. Kemarin baru penyerahan anak, katanya 11 atau 12 tahun nggak punya anak, baru punya anak. Ya. Jadi tenang saja, lewati saja, berdoa. Ya, bukan masalah besar. Ya, jangan memberhalakan anak. Oke, terus. Dari seorang wanita tinggal di Karawang Kota. Shalom Pastor Erastus, Pak Gem, Rehoboth Church and Tim Abam. Apa kabar semua? Harap dan doa saya semua dalam keadaan baik, sehat. Ya, ini WhatsApp saya yang ketiga, buku rohani yang berjudul Mencapai Kesucian sudah saya dapat, sudah saya baca dalam sangat ya Pak Gem. Saya tahu buku-buku rohani karangan Pak Gem dalam tak terasa saat membacanya air mata ini jatuh menetes. Waduh, ini pasti hatinya baik. Ya. Kalau nggak baik, nggak bisa baca buku sampai menetes air matanya. Ya. Terus. Di surat ini saya mau minta topang dalam doa. Saya sedang sakit asam lambung, terasa lagi sudah berobat ke dokter, lemas, muntah-muntah. Ini terbaring di kasur saat ketik surat ini. Cuaca sedang hujan di sini. Saya ucapkan terima kasih atas topangan doanya untuk Pak Gem Erastus and tim doa. Sekali lagi terima kasih sudah membaca surat WhatsApp ini. Saya beritahu ya, kamu tidak akan meninggal gara-gara sakit ini. Kamu bisa sembuh. Asal satu, kamu jangan memikirkan apa yang tidak perlu kamu pikirkan sampai kamu stres. Bikin ringan saja, apapun yang terjadi, terjadilah. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di tanganmu. Itu prinsip. Yang kedua, jangan makan makanan yang membuat kamu sakit. Pedas, kopi, ya kan? Asam, ini strict.
Saya khawatir kamu wanita, kamu makan asinan, pedas. Memang waktu kamu lagi tidak sakit rasanya aman-aman, tapi tunggu malam harinya atau besoknya. Coklat, wah itu tidak boleh. Lakukan itu yang dilarang dokter makan. Mungkin kamu bukan hanya mah tapi GERD. Ya. Dan itu dipicu oleh makan makanan tersebut. Oke? Jangan kurang tidur ya. Oke, cukup. Itu nasihat saya. Kamu tidak akan meninggal gara-gara sakit ini, tapi kamu akan tersiksa. Kalau tidak, hati-hati dengan pola hidup, pola makanmu. Gampang saja sayang. Tuhan berkati. We love you. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 24 tahun, single, tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Erasus dan tim Abang. Saya sedang dekat dengan seorang pria berstatus duda cerai hidup, mempunyai 2 orang anak. Mereka tinggal di Jakarta, cerai dari 2019 lalu. Selama menjalani rumah tangga, mantan istrinya pernah kepergok berbuat zina bersama mantan pacarnya yang dulu. Selama berumah tangga, mantan istrinya juga dulu sering kabur-kaburan dari rumah. 3 tahun menikah, mantan istrinya jarang di rumah dan sering pulang ke rumah ibunya yang ada di Manado. Dan sekalinya di rumah, suami tidak dilayani dengan baik. Orang tua si pria sering dikasarin dan dilawan. Mamanya si pria juga pernah melihat sang mantan melakukan ritual, tidak tahu yang dia lakukan itu ritual apa. Kamu lihat sendiri nggak itu masalahnya? Kamu lihat sendiri nggak? Saya tidak menuduh ya, tapi biasa ya pria mau cari istri lagi harus punya alasan yang kuat. Ya, kamu masih muda. Ya, saya tidak tahu pria ini usianya berapa. Sudah punya 2 anak, saya kira di atas 30 umurnya. Ya, paling tidak 30 tahun atau 35 atau bisa 40. Umur berapa anak itu kita nggak tahu, ya kan? Umur 15, 20 kita nggak tahu. Kenapa istrinya sampai kabur-kaburan, sampai jatuh ke pria lain? Kamu juga harus mesti melihat dengan benar. Nasihat saya, kamu berdoa. Kamu jangan karena sudah usia 24 tahun, kamu buru-buru. Bisa saja wanita ya, bukan kamu siapa saja. Yang sudah haus, pria pengen nikah, itu kadang-kadang tidak memiliki akal sehat. Pertimbangannya jadi tidak tajam. Berdoa saja nak, ya jangan ceroboh. Karena jodoh itu keputusan paling penting setelah keselamatan. Doa dulu. Ya, tanya kanan, tanya kiri, tanya Roh Kudus itu terutama. Oke. Dengan keadaan pria yang dikhianati istri, itu kejiwaannya juga tidak sama dengan pria yang belum pernah dikhianati istri. Oke? Teruskan. Pertanyaan saya, wajar tidak Pak si pria menceraikan istrinya? Jujur saya bingung Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya terlanjur jatuh hati padanya dan dia pun demikian ke saya. Sebelum ini dibaca, saya punya roh sudah mengatakan bahwa kamu memang sudah terikat sama dia. Terus. Tapi saya tidak tenang karena saya ingat Alkitab juga mengatakan perceraian sangat dibenci oleh Allah. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini masalahnya bukan cerainya dia, masalahnya adalah apakah dia jodohmu. Soal dia cerai atau tidak itu bukan urusan kamu. Urusan kamu dia kalau jadi suamimu itu tepat tidak. Terus. Saya ceritakan semuanya tentang dia ke keluarga saya dengan harapan dapat restu dari orang tua saya. Keluarga saya menentang keras dia. Ingat ya, kalau sampai orang tua melawan itu sebenarnya signal. Orang tua juga punya insting. Tapi rasanya kamu itu agak bandel ya, bukan bandel sekali. Karena kamu rasanya sudah menikmati cinta itu dan jadi buta. Hati-hati kamu. Terus. Keluarga saya takut saya jadi sinah dengan si pria karena satu si pria cerai hidup. Di sisi lain saya kenal dia pria yang baik dan bertanggung jawab sama keluarganya. Oh iya, kamu bagaimana tahu dia bertanggung jawab pada keluarganya? Kalau memang benar bisa, tapi saya cuma tanya bagaimana kamu tahu dia bertanggung jawab. Terus. Meski sudah bercerai, kedua anaknya masih terus menjadi tanggung jawab dia dengan masih memberi nafkah dan masih menjalin komunikasi yang baik sampai sekarang. Itu belumlah sebuah indikator bahwa dia bertanggung jawab. Mungkin si anak-anaknya tinggal sama ibunya kali ya. Sayang bapak kepada anak bisa menggerakkan dia memberikan nafkah. Dia pria baik, betul. Tapi apakah dia memang jodohmu? Saya ngomong apa adanya ya, saya nggak kenal pria itu dan tidak membuli kan. Saya harus jujur apa yang muncul di pikiran saya dengan hikmat yang saya terima dari Tuhan. Karena sebelum saya membaca ini saya sudah berdoa. Minta hikmat Tuhan.
Ya. Ya. Dan saya belum membaca ini pertanyaan ini spontan. Ya. Teruskan, Pak. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa saya harus tinggalkan dia? Bolehkah dia menikah lagi dengan sikap sang mantan istri yang pernah berzina dengan masa lalunya? Itu bukan urusanmu soal dia menikah lagi atau tidak. Terus, Ya, maaf kalau ceritanya terlalu panjang, Pak. kalau menurut saya kamu hold dulu. Kamu hold 1 tahun misalnya, kamu tidak berhubungan dengan dia atau sebagai teman saja, kamu lihat kanan kiri, masih ada pria-pria lain yang Tuhan bisa sediakan untuk kamu. Ya. Udah itu saja jawaban saya. Kamu pasti nggak puas dengan jawaban saya karena kamu ingin seakan-akan saya merestui. Ya. Saya tidak melarang, juga tidak merestui. Tapi saya lebih cenderung kamu menunda. Terus. Dari seorang pria berusia 52 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak. Shalom Pak Erastus, terima kasih buat pengajaran Pak Erastus yang begitu luar biasa, dapat mengubah hidup orang yang mendengarkan pengajarannya. Saya percaya Pak Eras pasti kuat meskipun dibully dan difitnah. Sebab Pak Eras adalah sahabat Tuhan Yesus yang telah mengetahui rencana Allah Bapa. Wah, terima kasih. Sedangkan yang bully itu masih hamba, jadi belum tahu apa-apa tentang rencana Allah. Oke. Ya, tentang buah pengetahuan baik dan jahat pada waktu Adam adalah figuratif, itu benar. Sampai sekarang pun buah baik dan jahat masih digunakan oleh iblis untuk memperdaya Amin. manusia supaya Amin. tersesat. Ya. Betul, betul. Jika kita makan buah baik dan jahat dalam pikiran, pasti tersesat. Contohnya kalau kita berbuat baik, pasti mempunyai tujuan untuk dihormati dan kesombongan diri. Banyak orang yang menjadi hakim, sehingga suka menghakimi orang lain. Sebab setan pandai menghasut dalam hal baik maupun jahat, supaya manusia jatuh dalam dosa, tidak dapat masuk dalam hadirat Allah. Yes. Ini cerdas ini. Ya. Ini bagus ini. Terus. Sedangkan pohon buah kehidupan adalah logos atau firman Allah. Wah, keren. Ini keren. Betul. Ini yang harus kita makan setiap saat Amin. supaya dapat menjadi sempurna. Iya, supaya kita mengerti pikiran perasaan Allah. Bukan apa yang baik dan jahat, tapi apa yang sesuai pikiran perasaan Allah. Iya. Top. Terus. Apakah benar pendapat saya ini? Mau Udah. dikoreksi bila salah. Ini kalau ini luar biasa, saya kasih hadiah nanti buku. Iya. Kamu kasih buku nih ya. Kamu kirim buku untuk Bapak ini. Bapak atau Ibu ini? Bapak. Umur berapa? 52 tahun. Wah, keren. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Eras dan tim Abang. Tuhan Yesus Aduh, berkati. ini saya kasih kirim. Kalau perlu kasih PDF-nya ini ya. Untuk boleh. dipelajari ini ya. Ya, sebentar. Nanti kalau logos, kita kirim orang-orang seperti ini nih. Kita kirim logos kita yang belum jadi buku, tapi kita PDF kita kasih dulu. Tidak kita berikan sembarang orang, tapi kalau yang begini, kayaknya bisa jadi salah satu ini, perwira dan gerilya. Oke, Tuhan memberkati. Teruskan. Baik Pak, selanjutnya dari seorang pria berusia 63 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal Ya. di Bekasi. Ya, Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya jemaat non-GSKI. Saya sangat diberkati Tuhan via seminar-seminar Logos yang telah membukakan pemahaman saya tentang strata Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Yang menjadi kegundahan dalam pikiran saya ketika melakukan penyembahan dan doa. Kapan mengarahkan penyembahan dan doa tersebut? Kepada Allah Bapa dan kapan kepada Tuhan Yesus dan bagaimana on-off-nya? Terima kasih Pak, saya masih menunggu lanjutan dari seminar-seminarnya. amin. Amin. Saya sudah bisa. Jadi saya bisa mengerti, bukan hanya saya ngomong. Saya bisa. Kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya semua objek penyembahan itu pada Allah Bapa. Kalau kita membaca kitab Wahyu saja, semua kata proskuneo itu untuk Allah Bapa. Ya. Ada 1 atau 2 proskuneo itu di mana ada Bapa, ada Anak. Ya. Kepada Yesus orang tunduk. Tunduk bukan proskuneo. Ya, oke. Tetapi bukan berarti kita tidak menyembah Yesus. Menyembah itu apa sih? Menyembah itu artinya memberi nilai tinggi, proskuneo. Sakah tunduk. Kita tunduk kepada Allah Bapa. Karena kita tunduk kepada Allah Bapa, tidak bisa tidak kita tunduk kepada Yesus yang menjadi jalan kita sampai kepada Bapa. 2, yang diberi kuasa di surga dan di bumi menjadi raja. Selamanya kita akan tunduk menyembah Yesus Ya. di dalam kerajaan. Tapi di atas semuanya, baik kita maupun Yesus tunduk pada Bapa. Udah itu aja. Mantap. Terus. Dari seorang wanita berusia 57 tahun, menikah, memiliki 3 anak, bekerja. Shalom Pak Eras yang dikasih Tuhan Yesus. Saya ibu pengacara dalam kurung pengangguran banyak acara. Ya, pakai emoji smile. Pak Eras, saya sungguh bersyukur tahu channel Truth ID di YouTube. Sebenarnya saya kenal Pak Eras dari gereja saya, tapi nggak tahu kalau Pak Eras ada di YouTube. Nah, pas COVID pertama kali saya terkena COVID, saya isolasi di rumah.
isolasi mandiri gitu Pak ya. Saya lihat YouTube, ketemu channel Pak Eras. Dari situ saya selalu nonton Abam, Wanita Surgawi, Logos dan lain-lain. Saya merasa dipulihkan Tuhan Pak. Sebenarnya suami saya itu tukang marah, dikit-dikit marah, ada masalah kecil meledak. Saya dulu suka bantah Pak sama suami kalau dia marah. Tapi sejak dengar semua channel Pak Eras, saya sungguh diubahkan Tuhan. Kata Pak Eras, diam, diam, dan diam. Saya praktekkan semua yang Pak Eras bilang. Pak Eras, saya bersuka cita kalau lihat Pak Eras lagi bacain Menjawab Trinitas episode 13 bersama Pak Yehuda. Saya sangat senang lihat Pak Eras tertawa sampai saya bilang, Tuhan kenapa nggak dari dulu saya ketemu channel Pak Eras. Saya sangat diberkati Pak, thank you ya Pak Eras, sehat terus sampai banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan dengan khotbah-khotbah Pak Eras. Tetap semangat Pak, sampai bertemu di langit baru, bumi baru. God bless. Saya mau katakan ya, kamu akan ketemu saya nanti di langit baru, bumi baru. Udah itu aja. Kau buktikan, kita akan ketemu di LB3. Terus. Dari seorang pria berusia 49 tahun, menikah, seorang karyawan. Shalom, izin bertanya. Apakah boleh bagi orang Kristen untuk berjualan rokok sebagai bagian dari usahanya? Jika tidak, ataupun boleh, apa alasannya? Terima kasih. Boleh, karena kita cuma jual jasa. Ya. Ya. Tapi sebaiknya kamu tidak merokok, ya? Ya. Atau seharusnya. Ya. Oke, teruskan Pak. Berikutnya, usia 9 tahun Pak ini penanya. Pelajar 3 SD. Ya, tinggal di Gading Serpong. Shalom Opa Eras, saya mau bertanya. Ini namanya Surya Gemilang Santoso. Ya. Keren ya. Namanya aja tahun. Gemilang. Ya. Terus. Adam dan Hawa mempunyai 2 anak laki-laki, Kain dan Habel. Kain membunuh Habel, kemudian mempunyai anak laki-laki bernama Set. Jadi 3 laki-laki. Opa Eras, yang Surya tanyakan, dari mana Kain dan Set mendapatkan istri, mempunyai banyak anak? Pada waktu itu umur manusia sampai 900 tahun. Jadi kalau dulu orang-orang Tionghoa ya, atau orang Jawa juga, itu bisa punya anak 12. Bahkan pernah dengar ada anak 20. Itu usia sampai 70-80 tahun dan situasi dunia masih sudah kotor hari ini. Waktu masih bersih. Tubuh manusia sampai umur 900 tahun. Kau bayangkan, Surya, anak bisa 100 lebih. Jadi nanti pernikahan dengan saudara, namanya incest. Tapi karena tidak dilarang Tuhan, tidak apa-apa. Jadi Kain nikah sama siapa? Ya sama saudaranya. Saudaranya beda umur 5, 10, 15 tahun. Ya mungkin Kain sudah besar, kemana, Adam tinggal di mana, punya anak, ketemu, itu ternyata saudara sendiri. Tapi pada waktu itu boleh oleh Tuhan. Ya. Oke, teruskan. Sedangkan bumi baru 5 orang. Aku bingung Opa. Nggak usah bingung, karena umur manusia 900 tahun, Surya. Terus. Sudah tanyakan ke ibu guru agama di sekolah, tapi tidak bisa menjawab. Nah sekarang Opa Eras bisa menjawab, kamu kasih tahu guru agama. Kata Opa Eras, umur manusia 11 tahun lebih, Bu. Ya, manusia bisa punya anak banyak, jadi yang nikah dengan saudara. Tapi tidak dilarang, karena waktu itu kan memang belum ada manusia. Oke, gitu terima kasih Opa Eras, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Opa Eras. Terakhir, ayo. Dari seorang pria berusia 28 tahun, belum menikah, karyawan swasta, tinggal di Batam. Perlu diketahui juga, saya berlatar belakang broken home Pak, dan saya berterima kasih kepada Pak Eras yang begitu memberkati banyak warga dengan sangat tulus. Aku melihat pria ini baik ya, dia tidak mau melukai orang. Bagus. Perlu saya tegaskan, motivasi saya hanya sekedar mencari ilmu saja. Perlu juga saya sampaikan kalau saya lebih berjiwa misionaris. Amin. Ya, bagus. Dan maaf sebentar. Dan sebenarnya ingin terlepas dari formalitas gereja saja. Ya, gereja kadang-kadang formalitas malah jadi organisasi, padahal hidup itu organisme. Kita harus bertumbuh ya. Dan tentu ada masalah. Sudah mungkin ini sudah mulai soal tempat. Sudah ya. Baik. Sudah bergabung di GSKI. Tapi saya lebih nyaman ikut Pak Eras lewat live stream. Jadi walaupun di GSKI. Lalu salam cekrek gini-gini. Salam cekrek. Jadi saya mengerti bahwa kadang-kadang di GSKI juga orang belum puas karena pembicaranya mungkin diharapkan sekelas saya, tapi kan tidak semuanya sekelas saya. Ya, oke. Saya kira cukup itu di 8.50. Sampai ketemu di 8.51. Tuhan berkati.